Bapak Ibu Saudara sekalian yang berbahagia, menjelang berbuka ini ada doa yang mustajabah, yang diijabah oleh Allah. Karena hanya orang yang berbuka inilah yang mendapatkan dua kebahagiaan. Kebahagiaan indal iftar dan kebahagiaan indal liqa'i rabbi. Ada kebahagiaan, makanya sudah mulai harus berdekat-dekatan dengan makanan. Ini nanti begitu Allahu Akbar, subhanallah. Kebahagiaan ini tidak didapat kecuali bagi orang yang puasa. Orang yang gak puasa jangan berharap akan mendapatkan bahagia sebahagia kita. Ya. Bahagia di dunia karena ada kebersamaan dan saling silaturahmi, saling sayang menyayangi, tolong menolong, dan saling nasihat menasihati dalam kebaikan dan kebenaran. Bahagia di akhirat nanti juga bersama-sama dengan orang-orang yang soleh, bersama dengan para nabi, syuhada, solihin, dan bersama-sama orang yang mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin alladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasulahu ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadil fatihi lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa nasril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan Bapak Kiai Haji Ahmad Habib MPD dan Bapak Supriyanto SHMM selaku Ketua Yayasan dan Penanggung Jawab Pendidikan Yayasan Al-Huda. Kita doakan mudah-mudahan beliau semuanya dalam keadaan sehat walafiat, diberikan umur yang berkah dan diberikan kemuliaan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu pengelola dan seluruh Dewan Guru keluarga besar SMP, SMA dan SMK Al-Huda Jati Agung yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama, puji syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala biqaulina alhamdulillahirabbil alamin, yang mana pada kesempatan sore menjelang berbuka ini kita semua dapat bermuajahah di Yayasan Al-Huda Jati Agung. Semoga kumpul kita kali ini betul-betul diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat berbingkaikan salam semoga tetap tercurahkan kepada kehariban kita Nabi Allah Al-Amin Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita senantiasa yang membaca salawat mendapatkan syafaatnya di dunia maupun di akhirat kelak. Amin ya robbal alamin. Bapak Ibu yang kami hormati, untuk mengawali acara iftar jama'i, mari kita buka bersama dengan umul kitab. Ala hadihi niyah wa ala kulli niyatin sholihah. Hajatina hajatikum, hajat kita semua keluarga besar Al-Huda fid dini wad dunya wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbighfirli wa liwalidayya walil mu'minina amin. Meningkat acara yang selanjutnya yakni pengarahan dari penanggung jawab pendidikan Yayasan Al-Huda. Dalam hal ini akan disampaikan oleh beliau Bapak Supriyanto SHMM. Kepada beliau disilahkan. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah la haula wala quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Yang saya hormati Bapak Kiai Haji Ahmad Habib MPD selaku Ketua Yayasan Al-Huda, Bapak Ibu Dewan Guru. Pertama mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada sore hari ini kita masih diberi nikmat sehat, nikmat umur, suatu nikmat yang sangat tidak ternilai harganya. Tanpa terasa sudah hampir di penghujung Ramadan, ya Bapak Ibu.
Mungkin ada yang melaksanakan hari Jumat, ada yang melaksanakan hari Sabtu, tergantung keyakinan Bapak Ibu masing-masing. Karena memang untuk Muhammadiyah sudah resmi melaksanakan hari raya pada hari Jumat. Sementara pemerintah menunggu sidang isbat, ya Bapak Ibu. Oleh karena itu, berkaitan dengan dunia pendidikan, khususnya SMP, SMA, SMK, Dinas Pendidikan Provinsi Lampung sudah mengeluarkan surat edaran tentang cuti bersama hari raya untuk siswa. Jadi beda dengan untuk PNS. Jadi kalau untuk PNS itu dimulai hari Rabu besok. Ya. Kalau sekolah mulai hari ini sampai dengan tanggal 1. Tanggal 2 baru masuk. Namun demikian, saya instruksikan kita masuk tanggal 1 seluruh SMP, SMA, SMK digunakan untuk halal bihalal dengan siswa masing-masing. Jadi hari Selasa masuk sudah tidak ada lagi kegiatan halal bihalal. Ya Bapak Ibu. Honor akan dibagikan tanggal berapa ini bendaharanya? Tanggal 1 apa tanggal 2-nya? Ya. Ya, itu nah ya ini tergantung ya, tergantung ada apa enggak yang mau dibayarkan. Ya, mudah-mudahan ada ya Bapak Ibu. Itu. Kemudian dalam kesempatan ini di hari bulan Ramadan 1344 Hijriah, saya selaku pribadi mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri. Mohon maaf lahir dan batin, dan perlu Bapak Ibu ingat ya bahwa kita libur sampai dengan hari Minggu. Jadi hari Senin kita gunakan halal bihalal. Kemudian pada bulan yang penuh barokah ini, alhamdulillah sudah kita niatkan SMP akan membangun masjid ya Bapak Ibu. Insya Allah nanti peletakan batu pertamanya di tanggal 1 itu Pak. Jadi hari pertama hari halal kita gunakan untuk peletakan batu pertama pembangunan Masjid Al-Huda ya Bapak Ibu. Dan material sudah terkumpul 200 sak semen, kemudian ada 12 meter kubik split, kemudian besi untuk cakaraya insya Allah sudah siap. Dan ongkos nanti dianggarkan dari sisa uang infak yang ada di bendahara. Ya, alhamdulillah kalau Bapak Ibu atau siapapun yang berdonasi, saya ucapkan terima kasih. Mudah-mudahan masjid ini segera terwujud sehingga menjadi ikon Al-Huda, karena Yayasan Al-Huda kalau bangunannya sudah bertebaran mulai dari gedung praktek, lab, gedung kelas dan sebagainya, tapi belum punya masjid yang bisa digunakan untuk central education ya, dalam rangka berkaitan dengan masalah keagamaan. Jadi saya rasa itu. Kemudian juga dalam kesempatan ini saya mohon doa Bapak Ibu sekalian. Kebetulan saya memang lagi dapat musibah ya Bapak Ibu. Ibu saya kemarin sore jatuh di kamar mandi sehingga yang namanya udah tua, terbaring, nggak mau makan, kemudian terasa sakit semua badannya. Ya, dibawa ke rumah sakit nggak mau. Ya terpaksa saya panggilkan bidan. Jadi mohon, ya ini memang ujian kesabaran buat anaknya. Ya punya orang tua yang masih diberi umur panjang, rawan dengan jatuh dan sebagainya. Padahal kamar mandi semua sudah saya desain untuk orang lansia. Tapi yang namanya musibah kita nggak bisa ini. Mudah-mudahan cepat bisa kembali sembuh lah ya, minimal bisa duduk, bangun dan sebagainya. Karena saya tidak tahan juga kalau mendengar rintihannya,
segera minta diambil dan sebagainya ya. Jadi sebagai anaknya tentunya perasaannya sudah kemana-mana. Saya rasa itu sambutan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami ucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Supriyanto SHMM selaku penanggung jawab pendidikan Yayasan Al-Huda atas pemberian pengarahan kepada kita semua. Bapak Ibu yang kami hormati, meningkat acara yang selanjutnya yakni Mau'idotul Hasanah sekaligus doa. Dalam hal ini akan disampaikan oleh Bapak Kiai Haji Ahmad Habib MPD selaku Ketua Yayasan Al-Huda Jati Agung. Kepada beliau disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah, salatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Kepada yang kami hormati, yang kita hormati Bapak Haji Supriyanto SH sebagai penanggung jawab dan Ketua Pembangunan Masjid Al-Huda. Saya penasehat. Oh, ketuanya Pak Edi ya. Pak Supri penasehat, saya pembina. Ya. Mudah-mudahan nanti cepat jadi. Bapak Ibu Kepala Sekolah dan guru serta staf dan karyawan yang saya hormati dan mudah-mudahan semua kita dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Selamat datang Ibu Ketua Yayasan. Agak ke depan sini biar dekat-dekat sama saya. Bersyukur kepada Allah yang telah mentakdirkan kita bisa bersama-sama melaksanakan kegiatan rangkaian Ramadan, yaitu buka bersama sekaligus saling silaturahmi, karena kita tahun ini kayaknya ketemu rame kayak gini baru 2 kali kalau saya ingatnya. Mudah-mudahan pertemuan kita sore hari ini selain bisa buka bersama dan bersama-sama berbuka, bisa mengakrabkan tali silaturahmi kita, bisa saling tegur sapa yang selama ini walaupun satu lembaga tapi punya rumah masing-masing. Ada yang rumahnya di sebelah barat, ada yang di sebelah timur, dan ada yang di sebelah selatan. Tapi bukan blok-blokan. Walaupun rumah masing-masing, keluarga tetap terjaga. Salawat dan salam semoga Allah sampaikan, Allah curahkan kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu sekalian, menurut saran dari manajemen, ini judulnya kebersamaan dalam berbuka. Berbuka dalam bersama-sama, terserahlah, yang penting isinya sore hari ini kita sama-sama ketemu, silaturahmi, guru, karyawan, penanggung jawab pendidikan, ya, tim pengembang, dan sebagainya. Dan bersyukur lagi hari ini kita sudah berada di hari yang ke 26 masuk ke 27. Saya nggak pernah ngitung-ngitung karena saking panasnya siang ini. Makanya nggak sempat ngitung-ngitung hari. Malam saking wareke juga nggak sempat lagi. Mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian, kita semuanya senantiasa diberi rahmat oleh Allah sampai dengan bisa menyelesaikan Ramadan tahun ini. Ramadan, terus Lebaran, Ramadan lagi, Lebaran lagi, dan seterusnya. Sholawat dan salam semoga Allah sampaikan, Allah curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita semua menjadi umatnya yang selalu bersolawat kepada beliau, mengikuti ajarannya, dan terus menerus bisa melaksanakan sunnah-sunnahnya
sehingga kita kelak mendapatkan syafaatnya pada saat dibangkitkan oleh Allah di yaumil mahsyar. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu sekalian, manusia ini adalah makhluk sosial. Ini semua kita tahu. Kita ini nggak bisa bahagia sendiri. Jadi kalau pengen bahagia, ya harus ada kawannya. Jadi orang yang bahagia sendiri di kamar itu kentir namanya. Semakin banyak kawan, Pak Dwi, semakin bahagia. Semakin sedikit kawan, semakin sedikit bahagianya. Karena itu di muka bumi ini ada komunitas-komunitas. Ini komunitas guru dan komunitas Yayasan Al-Huda. Makanya saya buat YouTube Al-Huda Berkah supaya jadi bagian dari komunitas ini. Orang kiai saja nggak bisa hidup sendiri walaupun hidupnya ilmunya cukup, pinter kitab, pinter ceramah, terus dia hidup sendiri, nggak punya santri, nggak punya murid, nggak punya jamaah. Ini nggak bahagia nggak? Bu Fifah nggak usah ini dulu ya, aku nggak ke situ nggak. Ya yang masih merasa sendiri karena faktor sesuatu dan lain hal, ya bahagia bersama keluarga, bersama kawan-kawan, bersama komunitas. Nanti kalau pulang ke rumah sendiri lagi, ya bersabarlah sampai dengan Allah mengirimkan pasangan hidup untuk bersama-sama menjalin kebahagiaan. Masalahnya dia udah nebak Pak Habib ini mau ke sini nih, enggak. Saya cuma mau menyampaikan Bapak Ibu sekalian, semakin dunia ini semakin ke sini, kayaknya saya ngerasakan, nginget-nginget, dan apa ya, yang pertama Pak Haji, ini merasa enggak kalau waktu ini walaupun jumlahnya 24 jam tapi kayaknya ininya sebentar, merasakan enggak? Iya. Kayaknya puasa ini aja sebentar sekali. Hari ini udah zuhur. Saya tadi pulang dari pergi baru ngeletak kayaknya sebentar sudah asar. Tahu-tahu ini sudah mau. Kalau jumlah jamnya sama. Cuman barangkali kapasitasnya apa-apanya ya. Bobotnya lah ya. Dulu itu kayaknya kalau mancing di sawah, habis zuhur sampai asar itu lama sekali. Apa karena susah apa ya? Tapi kayaknya sih ya mungkin karena bobotnya memang sudah diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Kayak Pak Iwan ini kayaknya belum tua tapi umurnya udah banyak ini. Sekarang orang-orang yang kelihatannya masih bagus, masih ini, saya aja yang masih ini sudah 58 ini. Bu Agus sudah berapa Bu? Ya kalau ngelihat fisiknya kan masih ya umur-umuran 27 lah. Ya. Yang pertama, yang kedua semakin ke belakang kayaknya silaturahmi ini semakin ya Allah sama tetangganya deket aja. Kalau enggak kebetulan ketemu kayaknya jarang sekali. Malah ada yang bangga. Saya kuehnya Idul Fitri sampai Idul Adha. Ya kalau kue Idul Fitri sampai Idul Adha karena banyak buatnya sih bagus. Tapi kalau gak ada tamunya, ya ruwet itu urusannya. Coba dulu yang masih gadis kayak mbak ini, walaupun sudah agak-agak ya besar gitu. Masih ada komunitas Risma,
ke ustadznya. Sampai masih ngalami? Masih, ini ngalami banget, saya ini ngalami banget. Terus ada komunitas anak-anak, waduh, ada komunitas yang sudah punya keluarga. Ya sekarang masih ada sih, sekarang masih ada. Apa gara-gara ada video call ini apa ya, mamanya di video call, bapaknya di video call. Kalau di Sulawesi, Kalimantan sih nggak apa-apa, orang Bandar Lampung sama Lampung Selatan kok. Tapi nggak tahulah sebabnya apa, entah karena dulu jalannya jelek, bajunya nggak bagus, kuehnya ya itu-itu aja. Tapi silaturahminya yang luar biasa. Sekarang bajunya bagus, kuehnya enak, jalannya bagus. Tapi semakin surut orang silaturahmi. Makanya hadis yang kata Rasulullah, barang siapa yang rajin silaturahmi akan dipanjangkan umurnya, akan dimurahkan rezekinya, itu sampaikan terus. Sampaikan terus kepada istri atau suaminya, anak-anak, dan semuanya kita sampaikan. Kita hidupkan. Dan tolong sampaikan bahwa bahagia itu tidak bisa sendiri. Kalau didatangin tamu banyak itu bahagia banget. Dan tamunya juga bahagia karena dia mau datang. Coba tahun kemarin saja, mohon maaf ini ya, yang datang ke rumah beliau ini ya hanya beberapa. Ada yang sama-sama wehwi, yang nggak nyampe tempat beliau. Ya wehwi belah sana, bukan tempat Bu Endang, bukan. Yang datang ke rumah, saya bukan minta ya, cuman kan wajar-wajar aja sih. Ya, datang ke rumah, ke yayasannya, ke penanggung jawab pendidikannya, terus Bu Deni datang tempat Bu Rosa datang tempat Bu Deni, Bu Dewi, saling merasakan. Karena walaupun semurmu banyak, rendangmu banyak, kupatmu banyak, kalau enggak berbagi, kalau enggak bersama, enggak bahagia enggak. Cobalah kupatmu, rendangmu, opormu, kamu makan berdua sama suamimu. Sampai, apa jenenge? Sayup sampai jamur. Enggak bahagia enggak. Cobalah kalau datang siapa, ayo makan, nyecep masakanku. Apalagi kalau Bu Deni, Bu Dewi, Bu Dian datang terus muangan bareng-bareng, kupatin teh, terus rendangnya dibungkus. Waduh, ya kalau ini ya jangan bungkus banyak-banyak ya, masih ada yang di belakang. Coba Bapak Ibu yang lahiran tahun-tahun 80 enggak ada ya. Masih ingat kue di rumah itu paling ada kembang goyang, terus sagon, ontir-ontir ketan yang koyo watu itu, terus kacang bawang, rengginang, ya itu semua. Yang tahun 90-an, yang tahun 2000-an, ngelihat ke sini dulu ya, biar mengenang masa lalu karena enggak ada kamu kalau enggak ada kami. Ya. Adanya kamu karena adanya kami. Makanya kamu dan kami jangan ada jurang pemisah. Maksudnya kalau ada orang cerita masa lalu itu mbok ya untuk menambah wawasan itu mbok ya didengarkan gitu. Alah, itu kan biyen. Alah nduk, nek ora ene wong biyen, ora ene wong saiki. Wong saiki iku ora meletek saka watu. Itu. Omong Iwan. Kue iki malah melok-melok ceramah. Ya. Dengan kue yang sesederhana itu masih ada anak-anak yang pasrah keluputannya panjang. Pak, saya ke sini silaturahmi berhubung ini Hari Raya Idul Fitri, segala kesalahan, khilaf dan salah selama ini tolong dimaafkan ya Pak, mudah-mudahan di Hari Raya Idul Fitri ini Allah mengampuni dosa kita bersama. Kata mamanya, kata bapaknya, iya nak, bapak mama juga sering salah, sering lupa. Enggak anak-anak aja yang salah, bapak mama juga kadang-kadang salah. Karena itu bapak mama ya tolong dimaafin ya, mudah-mudahan Hari Raya ini dia ampuni dosanya. Masih ada yang ngomong gitu, apalagi orang Jawa dengan Jawanya.
Pak ngaturaken sedaya kelepatan kula, sedaya lepat nyuwun pangapunten. Sarane kula tiyang nem kata lupute kali Bapak muga-muga saged dipun debur ing dinten riyadi niki. Bapak mandan koplak li nyauri iya. Podo-podo. Anaknya selasuwi kan mikir, lho aku ngomongnya dawa kok. Bapakku gur nyauri podo-podo. Lebaran ngarep nyekel tangan gini Pak. Lahir batin. Bapaknya ngomong podo-podo. Akhirnya bahasa itu semakin lama semakin tergerus, habis. Dan ini kalau ada yang bisa fasih kayak saya, selain Samsuri ya, megang mic saya kasih reward, saya ya, duitnya suka sampean. Mestinya bapaknya yang ngomong, iya le, bapak ya semono uga, wong tua ya kadang salah kadang lali, muga-muga sampean wong enom ya sing gede pangapurane. Muga-muga dosamu, dosaku dilebur yang dina iki. Doanya mustajab, Robbana katina fidunya kasana wa fil akhirati kasana wa qina adzabannar. Weh, doa itu mantep sekali dengan lisannya yang fasih antara bahasa Arab dicampur Jawa. Tapi anak-anaknya, anak papat bahagia semua. Anak 6 bahagia semua. Ya karena ditambahi gawe omah diwehi lemah. Gawe omah diwehi lemah. Anaknya sekolah kabeh. Ya sekolah karo didol-dolne sapi biar bapaknya kurus, mamanya kering, tapi anak-anaknya subur. Lah sekarang kita ini malah mama bapak sing gendut. Embuh anak engko kaya ngopo. Maka Robbana atina fid dunya kasana itu enggak usah dirubah karena sudah dari sananya. Men ke wae. Doanya nembur ars, meneteskan air mata untuk bahagia anaknya. Ibunya ngerangkul anaknya sambil didoakan karena doa ibu itu jembatan yang paling pendek buat kesuksesan anaknya. Doa itu terus mengalir dari ayahnya, dari ibunya. Anaknya mendoakan ayah ibunya. Kebersamaannya juga tetap terjalin. Anaknya masih silaturahmi karena rumahnya enggak jauh. Dan seterusnya. Bapak Ibu Saudara sekalian yang berbahagia. Menjelang berbuka ini ada doa yang mustajabah. Yang diijabah oleh Allah. Karena hanya orang yang berbuka inilah yang mendapatkan 2 kebahagiaan. Kebahagiaan indal iftar dan kebahagiaan indal liqa'i rabbi. Ada kebahagiaan, makanya sudah mulai harus berdekat-dekatan dengan makanan. Ini nanti begitu Allahu Akbar, subhanallah. Kebahagiaan ini tidak didapat kecuali bagi orang yang puasa. Orang yang enggak puasa jangan berharap akan mendapatkan bahagia sebahagia kita. Ya. Tapi kalau bisa diawali dengan yang manis dan yang hangat. Kalau diawali dengan yang manis dan yang anyes, itu nanti setoples enggak warek. Seceret masih pengen nginum terus. Kayak Pak Ripin kayak, terawihnya sampai koplak wetenge, plak. Enggak, Pak Ripin sing go contoh, sing lain ya enek. Ya. Lah, ini mudah-mudahan menjadi kebahagiaan kita. Dan nanti ada doa, Allahumma lakasumtu, wa bika amantu, wa ala rizkika aftartu, zahabat dhama'u, wabtalatil uruku, wasabbatil ajru insyaallah. Inilah yang akan menyampaikan kita kepada inda liqa'i rabbi. Nanti kebahagiaan yang tiada tara, yang tiada banding, yang belum pernah kita rasakan dan tidak akan pernah kita rasakan lagi adalah kebahagiaan ketika perjumpaan dengan Tuhannya. Mudah-mudahan kita bisa berjumpa dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sehingga mendapat syafaatnya dan mudah-mudahan Allah mentakdirkan kita bisa berjumpa dengannya, dengan Tuhan kita, dengan Rabb kita sehingga kita akan mendapatkan ridhonya. Bahagia di dunia karena ada kebersamaan dan saling silaturahmi, saling sayang menyayangi, tolong menolong, dan saling nasihat menasihati dalam kebaikan dan kebenaran.
bahagia di akhirat nanti juga bersama-sama dengan orang-orang yang soleh, bersama dengan para nabi, syuhada, solihin, dan bersama-sama orang yang mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan pertolongannya kepada kita sehingga kita tetap berada di atas jalan yang lurus. Keluarga kita, anak kita, sahabat kita, semua kita senantiasa diberikan bahagia dunia dan akhirat. Mohon maaf apa yang saya sampaikan. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang kami hormati, meningkat kata yang terakhir yakni penutup. Namun sebelum saya tutup, saya selaku pemandu jalannya acara pada kesempatan sore hari ini, apabila saya selaku pemandu acara terdapat kekurangan maupun kekeliruan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya dan kepada Allah saya mohon ampun. Mari kita tutup acara pada hari ini dengan bacaan hamdalah dan doa kifaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin, subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dan saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.